Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hubungan pemanasan global dan perubahan iklim. Nama saya Muhammad Genta Marabani. Saya Satira Naura Zahira. Saya Pelia Oktariani. Saya Amalia Syafitri Lubis. Pemanasan global adalah adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Perubahan iklim adalah perubahan pola pikir iklim dalam kurun waktu yang relatif panjang, sekitar 30 tahunan. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan suhu udara yang berpengaruh terhadap kondisi parameter iklim lainnya. Penyebab pemanasan global terjadi karena adanya konsentrasi gas-gas tertentu atau yang dikenal gas rumah kaca yang terlalu banyak di udara akibat ulah manusia, kegiatan industri, terutama CO2 dan CFC. Penyebab perubahan iklim yang pertama terjadinya pemanasan global akibat efek rumah kaca, kedua karbon dioksida yang terlalu banyak di udara, ketiga lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata. Proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi. Sinar matahari tersebut harus melalui lapisan gas rumah kaca. Setelah mencapai seluruh permukaan bumi, tumbuhan, tanah, air, dan komponen ekosistem lainnya menyerap energi dari sinar matahari tersebut. Sisanya akan dipantul kembali ke atmosfer, sebagian energi dikembalikan ke angkasa, tetapi sebagian lagi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan dikembalikan ke bumi, sehingga dikenal dengan efek rumah kaca. Proses terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat lapisan ozon yang semakin menipis yang disebabkan oleh adanya radiasi matahari atau terperangkapnya panas matahari yang disebabkan oleh gas efek rumah kaca yang salah satunya gas klorofluorokarbon atau biasanya lebih dikenal dengan CFC. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemanasan global dan perubahan iklim. Pada dasarnya, pemanasan global adalah peningkatan suhu udara rata-rata pada permukaan bumi. Di sisi lain, iklim juga sangat dipengaruhi oleh parameter iklim seperti kecepatan dan arah angin yang juga dipengaruhi oleh suhu udara dan tekanan udara. Selain kelembapan udara dan curah hujan yang dipengaruhi oleh radiasi matahari, dampak terjadinya pemanasan global akan membuat parameter iklim menjadi kacau dan tidak beraturan, sehingga iklim akan mengalami perubahan secara permanen. Beberapa dampak dari pemanasan global yaitu 1. Kekeringan, 2. Wabah, 3. Banjir, 4. Pencairan es di kutub, 5. Kabut asap, 6. Kebakaran hutan, 7. Iklim mulai tidak stabil, 8. Gangguan ekologis. Dan dampak dari perubahan iklim yaitu 1. Suhu yang lebih panas, 2. Badai yang lebih hebat, 3. Meningkatnya kekeringan, 4. Kenaikan suhu dan permukaan air laut, 5. Hilangnya spesies, 6. Kekurangan makanan, 7. Lebih banyak resiko kesehatan, 8. Kemiskinan dan pengungsian. Pengendalian pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama, hemat energi rumah Anda. Yang kedua, berjalan, bersepeda atau naik transportasi umum. Yang ketiga, perbanyak makan sayur. Yang keempat, beralih ke kendaraan umum. Yang kelima, lebih sedikit membuang makanan. Yang keenam, daur ulang. Yang ketujuh, ganti sumber energi rumah Anda yang lebih ramah lingkungan. Yang kedelapan, beralih ke kendaraan berlistrik. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini adalah, sebagai salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi, kita seharusnya bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tempat kita tinggal, yaitu bumi. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut terhadap pemanasan global adalah dengan berusaha semaksimal mungkin menghemat penggunaan energi. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.